Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mianda Febianti, kelas 2B, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes RI Padang, Prodi D3 Keperawatan Solo, akan mempresentasikan tugas komunikasi tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik. Teknik yang pertama yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, yaitu dengan mendengarkan akan menciptakan situasi interpersonal dalam keterlibatan maksimal yang dianggap aman dan membuat klien merasa bebas, menurut Fark Karolis dalam Nurjanah nomor 1 2001. Yang kedua yaitu menunjukkan penerimaan. Penerimaan adalah mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Dengan sikap tersebut, perawat mampu menempatkan diri pada situasi klien. Perawat mengerti perasaan yang dihadapi klien yang menunjukkan sikap empati terhadap klien, menurut Nurjanah nomor 1 2001. Kegiatan penerimaan ini bernilai terapeutik apabila klien menunjukkan penerimaan dan nilai dari inisiatif klien dan menjadikan non-terapeutik apabila perawat mendominasi interaksi dan menolak respon klien, menurut Stewart and Sunden 1995. Teknik yang ketiga yaitu klarifikasi. Klarifikasi adalah menjelaskan kembali ide atau pikiran klien yang tidak jelas atau menerima klien untuk menjelaskan arti dari ungkapannya. Ini berarti, klarifikasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan persamaan persepsi antara klien dan perawat dalam menjelaskan masalah untuk memfokuskan perhatian, menurut Gerald dalam Suryani 2006. Klarifikasi dilakukan apabila pesan yang disampaikan oleh klien belum jelas bagi perawat dan perawat mencoba memahami situasi yang digambarkan klien, menurut Nurjanah nomor 1 2001. Teknik yang keempat yaitu diam. Diam digunakan pada saat klien perlu mengekspresikan ide tapi tidak tahu bagaimana melakukan atau menyampaikan hal tersebut. Menurut Boyne dan Nihart dalam Nurjanah nomor 1 2001. Diam diartikan dan dipersepsikan antara lain: A. Seseorang telah mengerti. B. Marah dan frustasi tapi menolak untuk mengungkapkan. C. Kesediaan orang lain untuk mengganti. D. Bosan. E. Mendengarkan penuh perhatian. F. Seseorang tidak dapat berpikir atau tidak mampu menangkap pembicaraan, menurut Nurjanah nomor 1 2001. Teknik yang kelima yaitu meringkas. Meringkas bisa diartikan sebagai proses atraksi di mana terdapat kesimpulan atas diskusi maupun pembicara yang telah dilakukan sehingga ada kesamaan ide dalam pikiran. Meringkas berarti memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi komunikasi agar sama dengan ide dalam pikiran, menurut Farkaloris 1900 dalam Nurjanah 2001. Teknik yang keenam yaitu refleksi. Teknik refleksi digunakan untuk mengembalikan ide, perasaan, dan pernyataan kepada klien, menurut Stewart dan Sudan 1995. Refleksi merupakan pengembalian pikiran dan perasaan, menurut Scott dan Feedback 1998. Teknik yang ketujuh yaitu menawarkan diri. Menawarkan diri yaitu menyediakan diri Anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Misalnya, aku akan duduk menemanimu selama 15 menit, menurut Scott dan Feedback 1998. Teknik yang kedelapan yaitu mengulang. Mengulang yaitu mengulang pokok pikiran yang diungkapkan klien. Gunanya untuk menguatkan ungkapan klien dan memberikan indikasi perawat mengikuti pembicaraan klien, menurut Kellyat dan Budi Diana 1992. Teknik ke-9 yaitu memberikan informasi. Informasi yang diberikan pada klien dapat memberikan pengertian dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi klien, serta membantu dalam memberikan alternatif pemecahan masalah, menurut Suryani 2005. Teknik yang ke-10 yaitu mengubah cara pandang. Teknik mengubah cara pandang ini digunakan untuk memberikan cara pandang lain, sehingga klien dapat melihat sesuatu atau masalah dari aspek negatifnya saja, menurut Gerald dalam Suryani 2005. Teknik yang ke-11 yaitu eksplorasi. Eksplorasi bertujuan untuk mencari atau menggali lebih jauh atau lebih dalam masalah yang dihadapi klien, menurut Antai Otong dalam Suryani 2005. Teknik yang ke-12 yaitu humor. Humor dapat meningkatkan kesadaran mental dan kreativitas serta menurunkan tekanan darah dan nadi, menurut Florence Nightingale dalam Anonymous 1999 dalam Suryani 2005.
Teknik yang ke-13 yaitu memberikan pujian. Memberikan pujian berguna untuk meningkatkan harga diri dan menguatkan perilaku klien menurut Gerald dalam Suryani 2005. Teknik yang ke-14 yaitu mengidentifikasi tema. Perawat harus tanggap terhadap cerita yang disampaikan klien yang harus mampu menangkap tema dari seluruh pembicaraan tersebut. Gunanya adalah untuk meningkatkan pengertian dan penggali masalah penting menurut Stuart dan Sudan dalam Suryani 2005. Teknik yang ke-15 yaitu membagi persepsi. Membagi persepsi adalah meminta pendapat klien tentang hal yang perawat rasakan atau pikirkan. Teknik ini dilakukan ketika perawat merasakan atau melihat adanya perbedaan antara respon verbal dan nonverbal klien, menurut Stuart 1998 dalam Suryani 2005. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.